Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Isroza Nafi. Konten kali ini saya berbicara langsung sama salah satu tokoh pemuda di Pangkalan Kerinci dan juga salah satu politisi di Kabupaten Pelalawan Pangkalan Kerinci. Kali ini saya akan mengenalkan talent saya dalam berbicara santai di siang hari ini di kota saya di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Beliau salah satu tokoh pemuda dan juga politisi di Kabupaten Pelalawan. Dia selaku inspirasi saya juga, tokoh masyarakat juga di sini. Langsung saja saya perkenalkan talent saya, ngobrol santai, ngobrol ringan di konten saya ini di TV Magazine di salah satu tugas produksi media elektronik. Langsung saja saya perkenalkan talent saya, Bang Ferli Azhari SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada rekan-rekan semua dan juga channel dari Yusro Hanafi. Semoga bermanfaat. Oke, Bang, kita kali ini ngobrol-ngobrol santai. Bang kali ini mungkin tidak mengganggu waktu Abang di siang hari ini, Bang. Jadi kali ini di konsep magazine TV ini salah satu tugas dari dosen kami membuat video dan juga akun ini nanti akan kami sebarkan di YouTube. Semoga nanti dapat bermanfaat bagi Abang juga, bagi Napi juga, dan semoga aja bisa dinilai sama dosen, Bang. Siap. Jadi kali ini, Bang, segmen pertama itu adalah lebaran COVID di rumah, Bang. Jadi bagaimana nih pendapat Abang selama Abang lebaran COVID di sini gitu kan, di rumah, apalagi Abang tak bisa keluar gitu kan. Bagaimana pendapat Abang, Bang? Jadi COVID di rumah salah satu, ya kita bilang ini salah satu yang tidak hal yang tidak biasa seperti biasanya kita mandi ya, daripada sebelumnya. Tetapi ini juga salah satu kita berbicara mengenai COVID ini ya salah satu musibah yang melanda kita semua baik ini. Jadi kita harus perlu perhatian khusus dan kemudian kita harus bisa menyikapi secara arif dan bijaksana. Bagaimanapun ini musibah kita bersama. Nah, yang perlu kita terapkan di sini bagaimana ini kita merubah pola lebaran yang konvensional yang biasanya kita salam-salaman, ini kita tidak bisa lagi berjabat tangan. Nah, tetapi inti poinnya adalah hati. Nah, kita bisa saling memaafkan, bisa melihat dan kemudian bisa video call, dan itu salah satu solusi. Dan saya kira teknologi sekarang itu salah satu menjadi solusi hangat pasca lebaran saat ini. Jadi lebaran COVID di tahun ini tuh sangat tidak yang sebelumnya ya, Bang ya. Dia mungkin lebaran kita tuh cukup di rumah saja kan, Bang ya. Tidak keluar rumah ya, Bang. Mungkin banyaknya di bulan-bulan tahun-tahun kemarin itu kita kan biasanya melakukan kunjungan keluarga, benar sekali. Tapi di tahun ini kita cukup di rumah saja, dan ini salah satu konten yang diproduksi dari kelompok kami, dari tugas kami ini untuk menyiarkan supaya COVID ini, Bang, di rumah saja gitu, supaya masyarakat tahu kita tuh bisa di rumah saja, tidak berkeluyuran kemana-mana, Bang. Gitu. Nah, jadi teman-teman, ya boleh saya tahu Abang saya ini juga salah satu penyiaran COVID juga di Pangkalan Kerinci ini. Dia juga salah satu tokoh pemuda dan juga salah satu tokoh lah pemuda yang sangat berpengaruh di Pangkalan Kerinci tersebut. Mungkin segmen kedua kali ini kita berbicara hangat tentang lebaran tanpa mudik gitu. Mungkin di luar sana, teman-teman di luar sana itu banyak nggak mudik gitu, apalagi dengan menerapkan protokol COVID di Indonesia itu begitu ketat gitu. Apalagi di Kabupaten Pelalawan Pangkalan Kerinci tersebut adalah salah satu termasuk zona merah. Beberapa minggu yang lalu Bapak Presiden Joko Widodo berkunjung ke
Provinsi Riau. Beliau menerapkan supaya Provinsi Riau ini begitu ketat dalam menerapkan protokol COVID-19 tersebut. Nah, dan abang saya tersebut, beliau juga salah satu penyiaran COVID yang berada di suatu struktur organisasi. Beliau untuk menyampaikan supaya COVID ini tidak banyak melakukan kesalahan-kesalahan gitu. Apalagi di sini kita banyaknya pelanggaran yang ada di Kabupaten Pelalawan tersebut. Nah, bagaimana bang tanggapan abang bang, Lebaran itu tanpa mudik, apalagi orang Indonesia itu memang benar-benar berusaha untuk mudik, apalagi yang tidak lama berjumpa sama kedua orang tuanya, keluarganya. Bagaimana bang tanggapan abang bang, Lebaran tanpa mudik bang? Hal yang pertama yang perlu kita sikapi, ini COVID ini cobaan dan juga pembelajaran bagi kita. Pembelajaran dimana kita biasanya seperti biasa konvensional, nah sekarang ini luar biasa. Yang kedua, ini Lebaran indikasinya sangat besar sekali untuk menimbulkan klaster korban berikutnya. Nah, salah satu contoh itu yang terbaru di India, dan sebelumnya itu di ini, karena perkumpulan secara masif tanpa sadar oleh masyarakat, dan ini menyebabkan penyakit bagi masyarakat itu sendiri. Nah, dengan adanya kegiatan pemerintah menyekat-nyekat di setiap daerah, itulah salah satu langkah pasti bahwa pemerintah itu hadir untuk membendung yang namanya menimbulkan klaster-klaster baru. Nah, tidak mungkin kita mau silaturahmi, ingin berbuat baik, tapi hasil endingnya itu tidak baik. Nah, ini kita sikapi bersama. Tapi intinya sekali lagi saya tekankan di sini, kesadaran kita untuk menyikapi hati kita supaya bersih. Nah, kita diciptakan teknologi, kita bisa video callan, bisa ini ya. Kita nikmati seadanya dulu, daripada berakibat efek fatal, bisa menyebabkan orang lain, keluarga terdekat, ini menimbulkan klaster baru, kan tidak begitu baik. Jadi teman-teman, di Pangkalan Kerinci juga salah satu masuk zona merah bang ya. Ya. Dan tadi juga abang saya juga salah satu orang di sana juga penyiaran COVID. Beberapa minggu di sini COVID Pelalawan bang begitu cepat kali bang. Bagaimana bang tuh tanggapan abang dengan Kabupaten Pelalawan kita tuh sekarang lagi zona merah bang? Pertama, secara struktur Pelalawan ini zona industri. Zona industri, jadi kegiatan industri, perusahaan. Kemudian 70% itu pendatang. Nah, ini yang menyebabkan dilema dari pemerintah setempat. Artinya apa? Ketika orang asli, orang pribumi di Pelalawan ini, khususnya Pangkalan Kerinci di sini tidak pulang, itu sangat sedikit gitu. Nah, yang datang yang baru ini sebagai kelas pekerja dan kemudian ini mencari nafkah, dan mereka belum tentu steril, dan kenyataannya hari ini setelah pasca Lebaran itu sangat luar biasa meningkatnya. Nah, kita kira ini salah satu bagaimana tindak lanjut oleh pemerintah yang baru-baru ini kita lihat bagaimana bupatinya turun langsung untuk ke ini, artinya pemerintah sudah menanggapi dan kemudian sudah mengerti. Saya kira mengertinya sini rawan. Karena daerah-daerah industri dan orangnya itu beraneka ragam. Dan ini yang patut kita bersama waspadai. Apalagi lingkungan kita nih banyak kan industri, banyak pendatang ya kan bang ya. Jadi mungkin teman-teman semua berharap jangan sampai kita ini kena di klaster-klaster selanjutnya. Itu yang masalah ya. Benar. Jadi berharap khususnya di Kabupaten Pelalawan, kita berharapnya semakin hari zonanya semakin berkurang ya bang ya, dan peningkatan semakin berkurang. Nah, masuk bang, kembali ke segmen ketiga.
tetap menerapkan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Dan apalagi sekarang kita lihat Bang, dalam beberapa sebelum 1 lebaran 2 lebaran kan Bang, itu kan banyak tuh Bang pengunjung-pengunjung dari luar Kabupaten Pelalawan juga, tapi mereka nih berkumpul gitu Bang. Bagaimana Bang tanggapan Abang Bang? Apakah mereka udah menerapkan protokol kesehatan? Apakah mereka bagaimana tuh Bang tanggapan Abang Bang? Yang kita lihat saat ini ya tingkat kesadaran kita masih sangat rendah. Tingkat kesadaran Nah, itu terjadi di golongan anak muda khususnya remaja lah Bang, remaja, dimana mereka di sini ya masih menganggap ini suatu ya musibah kecil atau tidak ada efek apa-apa atau ini. Faktanya saat ini ya Pangkalan Kerinci mau tidak mau kita rumah sakit penuh. sudah penuh. Iya, udah penuh. Nah, bahkan justru pemerintah saat ini menyiapkan tempat isolasi yang baru. Betul. Artinya apa? Artinya di sini bahwa kita ini jangan main-main lagi gitu. Ini sudah suatu peringatan karena tempat wadah yang sebelumnya untuk ini kan di rumah sakit sudah melebihi kapasitas. Nah, kita sangat menyayangkan jika anak-anak muda nantinya ini kurang menerapkan 3M. Nah, di sini imbasnya kan sangat luar biasa. Karena aktivitas anak muda pasti sangat aktif. Baik itu aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, dan aktivitas keagamaan. Kita cuma menerapkan ini bagaimana ke depannya ya kesadaran kita bersama. Ini yang kita harapkan. Tentunya seperti itu. Apalagi di Kerinci ini anak-anak mudanya beberapa hari yang saya lihat Bang tuh banyak mereka kumpul-kumpul gitu kan Bang. Tapi dengan bijaknya Bupati kita yang sekarang ini dia tidak melakukan ataupun turun tangan di Kabupaten Pelalawan tersebut gitu. Mereka kayak Bupati kita sekarang ini dia berkunjung-kunjung gitu kan, pergi ke sana, pergi ke sini gitu kan untuk menerapkan protokol kesehatan ini. 3M lah nih pastinya untuk menjaga prokes lah Abang gitu kan. Jadi bagaimana Bang tanggapan Abang Bang selanjutnya gitu kan dengan menerapkan protokol kesehatan ini nih, itu betul-betul terlaksanakah apa memang bagaimana Bang? Terlaksanakah apa memang apa mereka kesadaran masing-masing bagaimana Bang? Ini mau real atau mau bagus ini? Mau real ya. ya. Kalau berbicara mau real ya kita harus kita akui kesalahan kita sangat kurang. Kenapa kurang? Kalau seandainya kesadaran kita bagus, tentunya dalam hal ini penanganan COVID, angka penanganan COVID baik itu yang positif, baik negatif pasti berkurang. Dalam hal ini kita bertambah. Nah, di situ artinya kesadaran kita masih belum maksimal. Nah, justru itu kita sangat berharap, kita tekankan terus di sini kaum milenial. Kaum milenial ini kan bisa dibilang jadi masa-masa pembangkangan mungkin ya seperti itu ya dalam tanda petik pembangkangannya ini. Nah, di sini bergaul dan kemudian ini ditambah lagi kelas-kelas pekerja dan mereka lebih banyak bekerja. Nah, imunitas tubuh itu belum tentu stabil. Nah, ini bakal menyebabkan fatal apabila nongkrong yang belum jelas. Malam kemudian berkumpul yang tidak jelas. Nah, ini menyebabkan ini. Semoga kita berharap, saya selaku dari pemuda tempatan berharap kepada masyarakat remaja-remaja agar ya mari kita sama-sama melakukan 3M. Ini untuk kita, untuk saudara kita, dan untuk yang lain. Kesehatan bersama. Tentunya ini tidak rugi juga kan seperti itu. Cuman kita mulai dari diri kita sendiri. Intinya kesadaran kita untuk diri sendiri, mendisiplinkan diri sendiri. Tapi dengan banyak informasi media itu Bang, bagaimana sih Abang tanggapan media-media yang khususnya di Kabupaten Pelalawan Bang menyikapi media-media yang COVID ini semakin hari semakin meningkat, tapi di kalang-kalang masyarakat bawah Bang, COVID ini seperti anggapan kayak
biasa aja gitu. Bagaimana tanggapan abang sebagai seorang pemuda gitu, pemuda yang berpengaruh lah gitu kan di masyarakat gitu, dapat dipegang itu omongannya gitu kan, bagaimana bang tanggapan abang bang? Kalau dibilang seperti itu, berpikirnya saya pribadi, Iya. saya pernah menyampaikan di beberapa organisasi dan kemudian kawan-kawan di organisasi. Nah, di sini kita menyampaikan, kalau dibilang itu tidak percaya, kita harus percaya. Harus percaya ya. Kenapa saya bilang mengatakan demikian? Karena korbannya itu ada, Korbannya ada, betul. penanganan itu ada, korban jiwanya yang meninggal itu sudah menunjukkan angka. Kemudian ini sudah menunjukkan angka yang di isolasi. Dan ini gejala ini sudah kelihatan. Sudah kelihatan, sudah nampak bang. Nah, baik itu secara fisiknya sudah diimbang. Nah, tidak ada alasan lagi bagi kita tidak percaya. Artinya di sini ini betul-betul real ada. COVID ini betul-betul real ada, bukan hoax atau apa. Nah, di sini tentunya bagi kita, saya pun mengajak teman rekan-rekan, ya ini cobalah kita untuk waspada. Ini demi kebaikan kita kok. Kalau kita terus tidak percaya dengan hal ini, bukan tidak mungkin kita yang menyebabkan orang lain musibah bagi yang lain. Apalagi di musim-musim sekarang ini banyak orang yang mudik tapi tidak menerapkan prokes bang ya. Apalagi bupati kita atau pemerintah kita setempat sudah menerapkan supaya tidak mudik, supaya menerapkan prokes yang betul-betul ketat ya bang ya. Apalagi juga teman-teman saya ada beberapa keluarga-keluarga juga yang nekat pulang gitu kan, dia juga diisolasi, di antigen kan dan segala macam, dan mereka terkena reaktif gitu. Tapi dengan reaktif itu mereka tidak percaya bang gitu. Banyaknya masyarakat kita nih ya menganggap itu COVID itu ya hal penyakit yang biasa, tapi udah ada contohnya gitu ya kan. Nah, jadi kali ini bagaimana bang dengan solusi yang terbaik yang dapat kita lakukan lah sebagai pemuda, sebagai anak-anak, apalagi abang masih muda kali gitu ya kan. Bagaimana tanggapan abang sebagai seorang pemuda yang berpengaruh di mata masyarakat, di milenial kita lah kayak kami ini gitu bang, dari saran-saran abang itu perlu gitu kan. Bagaimana tanggapan abang kerja baik selama yang kita lakukan untuk menghindari COVID ini bang, bagaimana tanggapan abang bang? Kalau kita berbicara itu saya kira seperti begini, kita sadar dulu, sadar diri gitu ya. Sadar dulu itu ada tidak ada. Nah, ketika ada, bagaimana kita mengantisipasi? Itu harapan 3M. Itu wajib harus kita laksanakan. Nah, kemudian di sini kita menerapkan paling tidak kita menyampaikan kepada tetangga, kerabat, keluarga atau apa semua. Kita mencoba meyakini itu. Nah, agar apa? Mereka terjadi secara masif. Tidak hanya pemerintah. Kalau hanya perangkat daerah saja atau pemerintah saja yang menyampaikan ini sangat berat. Kalau tidak kita bantu oleh kita ke mulut. Nah, timbulnya kesadaran. Nah, di sini. Nah, ketika ini menjadi, tapi ini musibah kita bersama. Musibah bersama ya, betul. Nah, kita tidak menginginkan adanya tsunami COVID kayak seperti India, kayak Cina. Itu salah satu menakutkan. Di situ kita gagal beraktivitas, gagal mencari perekonomian, gagal beribadah, gagal ini sangat susah gitu. Nah, ini hal-hal ini yang perlu kita perlu kita tekankan kepada rekan-rekan semua agar sadar. Tetap dimanapun keberadaan kita pakai masker, kemudian sering mencuci tangan, tetap jaga jarak, jauhi kerumunan. Ya. Kalau mengatasi kerinduan ngobrol-ngobrol atau nongki sama teman-teman, ya kita bisa bikin grup PC kan? PC betul. Video call, kemudian ada forum tersendiri dalam video call dan meeting Zoom atau seperti apa kan masih ada jalan keluar.
teknologi. Nah, ini salah satu solusi bagi saya. Jadi mungkin udah menjelaskan dengan baik gitu ya. Apalagi kita sekarang di teknologi sekarang terus makin canggih ya kan Bang ya. Apalagi dengan COVID ini, walaupun kita jauh di rantau, tapi dengan teknologi kita dapat dipermudahkan. Nah, sesi yang keempat Bang, keunikan kita selama pandemi ini, selama puasa kan udah 2 tahun nih Bang. Sama pertama tahun kemarin kita sangat ketat sekali, terus tahun kedua ini juga begitu ketat juga, lebih ketat lagi gitu. Bagaimana Bang keunikan selama Bang pandemi ini, sebelum pandemi, sesudah pandemi, bagaimana Bang tanggapan Bang? Kalau keunikan biasanya kita kan jalan yang namanya di sini kan di kabupaten. Nah, kita kan kebetulan kita ini sukunya Melayu nih. Suku Melayu ya betul. Nah, biasanya kita kalau lebaran ini datang ke rumah satu ke satu dan satu ke satu tetangga atau ke rumah kerabat-kerabat yang lainnya. Nah, pada saat ini kan kita melakukan itu jarang sekali gitu. Jarang sekali ke rumah dan ini, dan salah satu uniknya itu kita harus melihat handphone, kemudian video call, dan itu salah satu saya kira ya hal-hal yang tabu lah, sebelumnya belum pernah dan sekarang kita laksanakan. Memang kurang begitu hangat, harus kita akui, tetapi paling tidak bisa mengobati. Iya betul. Nah, kita mudah-mudahan kita tentu kita menerapkan silaturahmi dengan berjabat tangan. Tetapi pada hari ini kita harus memaklumi, kita harus mengantisipasi supaya bagaimana kita paling tidak kita menjadi promotor untuk kesehatan bersama. Baik itu dari sendiri maupun untuk orang lain. Betul. Jadi keunikan kita ini emang begitu sangat berdampak sekali Bang ya bagi masyarakat, apalagi bagi keluarga gitu kan. Apalagi banyak keunikan di tahun-tahun sebelumnya tuh kita tarawih ya Bang ya, sholat Idul Fitri, dan ya setidaknya Lebaran itu bisa berjabat tangan lah setidaknya ya Bang, bisa berkumpul bersama keluarga. Tapi karena adanya COVID-19 ini kita hanya bisa menggunakan teknologi video call, berkomunikasi seperti di handphone lah menerapkan. Tapi setidaknya itu bisa mengobati rasa kerinduan kita Bang. Jadi keunikan apa saja yang biasanya di kampung kita nih Bang yang Abang ketahui lah sebagai pemuda gitu kan? Ya, pertama kalau lebaran kita kan di sini ada agenda lebaran ya. Baik itu pemuda-pemudanya berkumpul, sekarang sudah tidak lagi. Nah, kemudian kita bagaimana bersama-sama membersihkan di lapangan atau seperti apa, sekarang sudah mulai berkurang. Nah, kegiatan-kegiatan olahraga biasanya habis lebaran itu pasca kita berkumpul kita melakukan langkah positif dengan beberapa event olahraga dalam hal ini, baik itu olahraga dan musik. Biasa saat ini kita harus diberi tantangan ya untuk menahan diri. Ya betul. Nah, di sini salah satu saya kira tantangan bagi kita bagaimana kita lebih aktif untuk memanfaatkan teknologi. Bagaimana kerinduan yang seperti yang sebelumnya itu bisa disalurkan oleh teknologi dengan bijaksana memakainya. Betul. Tapi banyak saya tengok dari media-media seperti Facebook, Instagram, dengan banyaknya dengan keunikan tuh biasanya orang-orang tuh ya pergi ke rumah satu ke rumah lain gitu kan. Dengan teknologi ini ya sebenarnya bisa dipermudah, tapi kan setidaknya tidak bisa berjumpa fisik lah gitu Bang. Nah, cuman kita hanya paling nengok muka doang lah gitu ya kan. Tapi ini salah satu keunikan kita sebelum pandemi maupun sesudah pandemi. Mungkin ini aja Bang, ngobrol-ngobrol santainya gitu kan. Di lain waktu kita bisa berbicara santai kembali gitu kan. Tapi ada satu poin Bang yang saya tanggapi dari pemerintah setempat yang dilakukan Bapak Bupati kemarin gitu kan. Bagaimana tanggapan Abang solusi yang dilaksanakan Bupati sekarang ini dari arahan Presiden 2 minggu
kita harus sudah di zona aman Bang. Bagaimana sebagai tanggapan Abang sebagai anak muda, sebagai anak milenial gitu kan, juga berpengaruh di masyarakat setempat. Bagaimana Bang tanggapan Abang yang dilakukan oleh Bupati kita sekarang? Ya saya kira beliau dicambuk ya. Saya kira kalau bahasa ininya, bahasa agak ekstrimnya dicambuk ya. Nah, dicambuk oleh pemerintah dalam ini untuk menurunkan ini dalam tempo waktu ini. Dan saya rasa beliau dengan menjawabnya dengan gerakan. Mulai dari Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden telah menyampaikan ke beliau ini angka harus menurun, dan beliau melakukan gerak cepat, itu di mana beliau di sepanjang jalan, khususnya Pangkalan Kerinci dan daerah lainnya secara serentak ini melakukan melakukan disinfektan. Nah, di jalan, di gang-gang, di ini. Artinya apa? Beliau mengimbau bahwasanya dia pemimpin di sini begitu peduli. Nah, begitu peduli, baik itu ada dari pemerintah maupun dari pemerintah daerah ataupun pusat, beliau mengikuti. Nah, tentunya dalam hal ini saya kira langkah-langkah itu sudah kelihatan. Nah, itu poinnya. Dalam waktu yang singkat. Biasanya kan tentu harus ada mekanisme yang harus ditempuh. Tetapi dalam hal ini 2 kali 24 jam itu saya lihat langsung ke action ke lapangan. Nah, ini yang menyebabkan yang penilaian bagi kita ini salah satu ya gerakan cukup lumayan gitu. Cukup lumayan ya bagi kita ini serius betul. Apalagi ini menurut saya Bang, ini Bupati kita nih emang kayaknya memang langsung turun, dia bergerak cepat, langsung melaksanakannya dengan arahan Presiden ya kan, cepat, tanggap, dan dia sangat produktif produktif di tengah-tengah masyarakat kita Bang. Sekali. Jadi saya berharapnya di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol santai kayak gini lagi Bang. Selanjutnya dari Abang ataupun tingkat-tingkatnya lah gitu kan, bisa didampingi sama Abang pribadi gitu kan. Saya mengucapkan rasa terima kasih, hormat saya gitu kan. Ini tugas semoga dapat bermanfaat bagi saya pribadi, dapat saya jalankan, semoga dapat dinilai sama dosen saya pribadi. Terima kasih Bang saya ucapkan atas waktu, atas apalah segala yang Abang kasih saya lakukan di siang hari ini. Terima kasih Bang saya ucapkan. Saya atas perwakilan tim, perwakilan pribadi saya sendiri, saya meminta maaf atas kesalahan dalam berbicara ataupun kurang sopan saya dalam berbicara Bang, saya meminta maaf. Mungkin dengan kesibukan Abang hari ini mengganggu waktu Abang lah. Terima kasih Bang Perli. Semoga di lain waktu kita bisa kembali dapat berbicara santai seperti ini, entah di tempat-tempat yang bisa ya tutup kumpul lah gitu kan, tutup anak muda milenial lah gitu Bang. Dan saya berharap suatu hari nanti bisa mengumpulkan teman-teman saya orang kampus untuk berbicara sama Bang langsung gitu kan, dapat ya bertukar pikiran lah Bang. Jadi terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Yusra Zanafi, Bang saya Ferli Azhari SH. Terima kasih Bang, terima kasih juga tim kameramen, thank you. Mohon di subscribe, di follow lah pastinya teman-teman media lainnya. Terima kasih intinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.